Dari awal saya meyakini ya, di beberapa media dan juga podcast bahwa laporan dari Bapak Insinyur Haji Joko Widodo di Polda Metro Jaya mengenai indikasi tindakan pencemaran nama baik dan juga fitnah, termasuk indikasi tindak pidana penghasutan yang dilaporkan oleh masyarakat umum, relawan dan pengacara akan naik ke tahap penyidikan, dan tentunya dari 5 tersangka bisa akan lebih. Karena apa? Karena kita melihat bahwa apa yang dituduhkan oleh para penuduh, dalam hal ini Roy Suryo CS, itu tidak mempunyai fakta-fakta atau bukti-bukti yang valid. Dan kita lihat tuduhan itu hanya berdasarkan hasil penelitian kosong mereka mengenai ijazah palsu Pak Jokowi yang ada di media sosial dalam bentuk digital, bukan ijazah asli atau ijazah palsu, ijazah palsunya atau ijazah asli atau ijazah asli yang dipalsukan. Dan yang lebih membingungkan lagi, tuduhan terhadap ijazah palsu ini awalnya dikatakan sebelum tahun 2005 ketika Pak Jokowi mencalonkan sebagai wali kota Solo dan dilakukan oleh UGM. Tapi setelah itu ada muncul lagi bahwa ijazah palsu ini dipalsukan di Pasar Pramuka, yang mana dikatakan oleh saudara Bitor yang dipercaya oleh saudara Roy CS ini, tanpa Bitor mempunyai bukti-bukti. Jadi kita masyarakat juga bingung, yang diteliti bukan ijazah asli atau ijazah palsunya yang original, tapi hanya dokumen digital. Terus yang kedua, kok ada ijazah palsunya 2, yang dilakukan oleh UGM dan juga dilakukan oleh Pasar Pramuka. Kenapa untuk pencalonan gubernur harusnya kalau memang mau pakai ijazah palsu, pakai aja ijazah palsu yang dari UGM yang dipalsukan sebelum tahun 2005, tinggal di copy paste. Ngapain lagi capek-capek untuk memalsukan lagi di Pasar Pramuka tahun 2012. Jadi memang tuduhan ini sangat tidak berdasar dan tidak mempunyai bukti-bukti sama sekali, atau bukti-bukti dari Roy Suryo CS ini hanya 0 besar, ya kan? Dan saya juga meyakini bahwa pengaduan masyarakat oleh TPUA di Mabes Polri akan kandas atau di stop, karena mereka tidak punya legal standing dan juga tidak mempunyai bukti-bukti atau fakta-fakta yang valid. Dan juga saya sudah memprediksi bahwa gugatan para penuduh ijazah palsu yang ada di PN Solo dan juga PN Sleman akan gugur dengan sendirinya, karena tentunya pengadilan tidak berwenang untuk menyidangkan perkara ini, termasuk mereka tidak mempunyai bukti-bukti yang valid dan legal standing. Makanya kemarin kita melihat bahwa gugatan yang di PN Solo itu sudah ditolak, sama seperti gugatan 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu di PN Jakarta Pusat dan PN Solo juga. Jadi kepada seluruh masyarakat bangsa kita, mari kita nikmatin sinetron atau telenovela yang akan dilakukan Roy Suryo CS sebelum mereka masuk BUI. Ya, intinya itu. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital,
pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.